Semangat pagi Indonesia. Kali ini sang kakek kedatangan tamu seorang yang luar biasa. Namanya Paulus Sutradara Simangunsong. Kenapa saya sebut namanya Paulus Sutradara Simangunsong? Karena dialah salah seorang sutradara kita yang terkemuka di Republik ini di tengah-tengah kelangkaan pertunjukan. Pagi ini kita akan bincang-bincang tentang seni peran, pertunjukan, bagaimana di era pandemi, dan kira-kira bagaimana pandangan tokoh kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Paulus Sutradara. Selamat pagi, kakek. Apa kabar? Baik, salam corona. Iya. Ini apa? Kapan mulai belajar ini seni peran? Rata-rata ya semua orang Batak sebetulnya belajar seni dari nangis sudah langsung dari lahir udah langsung berkesenian kan. Oh gitu ya. Tangisnya kenceng langsung nyanyi soalnya. Oh, jadi tangisannya itu juga udah peran. udah Oh, peran. ini luar biasa teori barunya. Oke. Jadi dari kecil memang sudah ya biasalah main drama di gereja, menyebutnya drama. Jadi sampai di Jakarta tidak tahu ada kata teater. Jadi baru tahu kata teater tuh di Jakarta. Di Jakarta. Nah, tapi dari SD sudah main drama, SMP, SMA, sekolah dan gereja, lalu sampai di Jakarta kuliah. Kuliah di Bina Nusantara, teknik komputer. Oh, teknik komputer. Teknik Jadi komputer. berarti ini teknik komputer dengan seni peran ini tidak ada hubungannya, tapi dihubungkan dengan seorang Paulus. Iya. Oh. Jadi kalau di kampus dulu teman-teman belajar elektromagnetik, Iya. saya belajar sastra di belakang. Oh. Kayak gitu. Jadi makanya teman-teman bilang sastra komputer. Karena saya baca Khalil Gibran di belakang. Oh. Kan lucu. Jadi komputer ini Khalil Gibran ya? Ya, Khalil Gibran. Oke. Tapi memang itu adalah dalam tanda kutip terapi sebetulnya. Terapi. Jadi merasa bahwa sudah salah jurusan. Oh, salah jurusan. Tapi tanggung jawab harus dituntaskan. Karena udah sempat masuk kuliah. Udah sempat masuk kuliah bayar mahal. Kalau sempat nggak tamat, bahaya itu. Bahaya betul. Ya tahulah dari kampung. Ya makanya. Orang tua kan petani. Oke. Jadi walaupun pada akhirnya memang hanya ijazah yang bisa diberikan gitu. Jadi selama proses itu mulai dari nyanyi lagi sebetulnya balik lagi ke nyanyi. Nyanyi punya grup akapela. Lalu pada satu titik menemukan pencerahan gitu ya. Kalau sampai nanti aku tua nyanyi dan menghibur orang, apa pesan, apa legasi, apa warisanku pada manusia masa depan? Oh, bicaranya jauh nih. Oh, ini bicara panjang ini. Visioner ya? Visioner. Oh, luar Ya. biasa. Akhirnya ketemu teater. Oke. Yang baru aku tahu artinya gitu. Oh. Tadinya kan taunya drama. Jadi waktu kecil sudah dimainkan, tapi setelah sampai di Jakarta baru tahu itu teater. Itu teater. Yang dimainkan gitu. dulu. Yang dimainkan dulu itu. Gitu ya. Dan melihat gitu ya bagaimana menariknya mereka bisa berpentas, bisa meninggalkan pesan, bukan hanya menghibur. Karena di teater itu kan selain menghibur juga meninggalkan pesan moral dan menjadi catatan sejarah. Makanya nggak heran ketika kita berhadapan dengan kekuasaan bicara politik gitu ya, kritik orang banyak dari teater. Kenapa? Karena bisa menyampaikan kritiknya tidak dengan kemarahan, tapi dengan tertawa gitu. Sama dengan Shakespeare bilang, apalah arti sebuah nama ngeledek karena nama besar dulu digaung-gaungkan gitu kira-kira. Iya. Oh, Padahal semua sederajat. sederajat Gitu ya. gitu loh. Nah, sesudah mengalami pengenalan pada teater, masuklah pada kelompok teater yang aku juga beruntung. Dan tidak ada sebetulnya peristiwa dalam hidupku yang tidak aku merasa bahwa ini sudah direncanakan. Karena sebetulnya aku dapat beasiswa manajemen ekonomi di Atmajaya Yogyakarta, gratis. Gratis. Jadi seluruh Indonesia waktu itu tes yang masuk kami, waktu itu provinsi masih 27. 7. Jadi ada 27 dari seluruh Indonesia, aku mewakili Sumatera dari Aceh sampai Lampung, tapi pada akhirnya aku tinggalkan. Ini juga alasan berat untuk jangan sampai gagal kuliah. Sampai gagal ya. Harus tuntas gitu. Masuklah ke teater koma, berproses, apa yang dilakukan orang lain kulakukan, kebetulan bertemu dengan orang-orang yang hebat di bidangnya. Jadi belajarnya langsung pada Oh, pada orangnya. guru-gurunya, ada Nano Riantiarno, ada
Saiful Anwar, ada Didi Petet, ada Ratna Riantiarno. Padahal dulu itu suhunya ya. Oh, suhunya. Suhunya pada waktu itu. Dan ternyata kita dekat. Mereka tidak merasa bahwa mereka bintang. Itu yang luar biasanya. Jadi menyerap ilmunya itu semakin. Jadi kerendahan hati total. seorang bintang itu terasa gitu. Terasa. Tidak ada jarak gitu. Tidak ada jarak, itu yang kupelajari sampai sekarang. Tidak seperti yang sekarang ini baru tanggung sudah kayak di Udah langit gitu ya. luar biasa gitu ya. Itu yang kupelajari. Itulah ujungnya menjadi orang teater. Oh, awalnya ya. Awalnya. Jadi ketertarikan dengan tokoh-tokoh yang merasa tidak bintang ini jadi satu magnet juga untuk masuk ke dunia teater ini. Oh. Karena pada akhirnya mereka ketemu dengan orang-orang hebat dan wow, ternyata dengan kesenian, terutama teater, kita bisa ketemu dengan orang hebat selain tujuan utama tadi untuk meninggalkan sesuatu pada orang legasi ke anak-anak cucu. Jadi dengan seni peran ini, teater ini lebih memberi ruang yang luas untuk mewariskan atau membuat sebuah legasi masa depan. Perjalanan hidupku menentukan memang aku harus mencapai itu, meninggalkan sesuatu. Hanya itu awalnya. Jadi sudah dari awal memang punya visi harus meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu. Luar biasa. Dimulai dari menulis, sebetulnya menulis sudah meninggalkan sesuatu, puisi-puisi Batak gitu ya. Sekarang pengen teater gitu. Jadi berarti penting bagi kita sebagai seorang manusia yang diciptakan Tuhan dengan rencananya, berpikir ke depan jauh apa yang kita wariskan untuk umat manusia ini. Begitu kira-kira. Iya, kalau enggak apa gunanya kita hidup? Oh, cuma ditaruh hidup gitu ya, ditaruh Tuhan hidup lalu kamu tidak meninggalkan sesuatu. Karena semua orang makan, ya makan. Gitu ya. Semua orang bernafas, ya kita bernafas. Tapi bagaimana kita makan, bernafas, dan bisa menghidupkan sesuatu di dalam hidup orang lain gitu. Jadi bukan sekedar makan untuk hidup, hidup untuk makan. Ternyata seni teater memberi lebih dari itu. Lebih dari itu. Wah, ini luar biasa filosofi di balik teater ternyata yang baru kita temukan dari namanya Paulus sutradara Simangunsong ini. Baik, kira-kira tadi kan ini sekolah di BINUS. Semula kau mau manajemen di Yogyakarta. Beasiswa. Yang perlu dicatat itu beasiswa gratis. Dari setiap provinsi. Jadi berarti seni teater tidak harus berlatar belakang dari pendidikan tentang teater. Gimana hubungannya kira-kira pendidikan? Sekarang ini kita punya keberuntungan. Iya. Agak berbeda dengan musik, karena musik sekarang sudah banyak memang latar belakang pendidikannya musik gitu ya. Kalau teater pada umumnya masih dalam tanda kutip dia non formal, otodidak. Kesempatan itu masih luas gitu. Masih luas ya. Siapapun bisa belajar teater. Sastra juga punya kedudukan yang hampir sama. Makanya kalau kita lihat sastrawan kita itu kan kayak misalnya Taufik Ismail, dokter hewan gitu kan. W.S. Rendra memang ada sejarah gitu ya. Tidak ada hubungannya, ya mungkin berhubungan tapi tidak secara langsung dengan sastra. Jadi artinya teater masih sedikit beruntung karena semua orang bisa mempelajari. Tapi harus serius. Gitu. Serius. Jan, tadi kalau dari latar belakang budaya, kalau orang Batak sebetulnya menangis, anak-anak, itu sudah sebetulnya memainkan teater. Kan begitu kira-kira? Sudah. Perlu dicatat, kayak teater itu, bukan teater itu. Orang Batak itu dari lahir sudah punya syarat yang cukup menjadi aktor di atas panggung. Oh begitu ya? Ini karena, lebih hebat lagi nih? Iya. Kalau TV kita bisa diedit suaranya kan? Iya. Oke. Kalau orang Batak suaranya sudah kencang sendirian. Oh jadi udah layak untuk jadi pemain teater langsung. Gitu? Pemain peran ya? Iya. Teater itu ada jenisnya teater musikal. Menyanyi. Orang Batak pada umumnya sudah bisa menyanyi, sudah lengkap. Gitu. Jadi suara dalam bernyanyi dan berbicara, bakatnya sudah jelas ya? Sudah. Wah, ini... Lagi, kita make up di atas panggung supaya sudut-sudut ini kelihatan kan, supaya jelas kelihatan dari penonton, tidak flat. Orang Batak sudah. Jadi ini keberuntungan. Ada sudut-sudutnya. Ada sudut-sudutnya. Jadi kalau ada orang meledek bahwa orang Batak itu mukanya kotak-kotak, jangan salah. Untuk panggung itu penting. Justru penting. Karena kalau mensiasatinya memang di make up. Nah kalau kayak muka seperti aku ini nih, di make up tipis aja udah langsung kelihatan bentuknya, teksturnya di atas panggung. Gitu. Jadi kalau banyak orang Batak jadi aktor, sebetulnya bukan hal yang luar biasa. Bukan hal yang luar biasa. Memang lahir dan lingkungan kecilnya sudah mendukung dia. Suara untuk bernyanyi dan suara untuk... Ya.
Syarat bermain seorang peran. aktor untuk di atas panggung Atau itu sudah mungkin makanya dulu banyak opera-opera berkembang di Tanah Batak karena memang nggak perlu latihan banyak, udah langsung bisa main. udah langsung Begitu kira-kira. tanpa latihan vokal udah Tanpa kencang latihan sendiri. vokal gitu udah ya. kencang gitu. Dia hanya menguasai lagu-lagu yang pop, ya sudah Iya, bisa nyanyi sudah, gitu. iya. Oh gitu ya? Iya. Cuman memang begitu kita bicara tentang industri sekarang ini kan orang ramenya ke musikal gitu ya. Musikal. Ada menyanyi dan menari. Menyanyinya kita lolos. Begitu masuk pada menari, jenis tari kita itu kan memang agak bukan berarti jelek ya, konservatif gitu. Konservatif. Iya. Karena pakem ya? Iya, Tortor pakem ya? itu yang membuat agak susah. Walaupun Makanya ada juga tortor-tortor yang kreatif ya. tetap menarik kreatif. ya, tapi kan tidak terlalu Terlalu apa? besar. Kalau di basically-nya memang pakem agak kaku gitu Agak dianggap orang. Tapi walaupun tetap ada kreasi. Tapi positif loh, bukan negatif. Ya, positif ya, enggak. Karena setiap suku kan punya tarian sendiri, budaya sendiri, dan itulah aneka ragam budaya kita. Oke, lalu gimana? Apa pengalamannya tadi kan Amarian Tiarno, Ratnarian Tiarno, Sarumpait, dan yang lain-lain. Didi Petet. Didi Petet. Itu pengalamannya kira-kira dalam berteater dengan mereka bagaimana? Satu yang perlu dicatat adalah rendah hati. Rendah hati. Rendah hati siapapun kita, pada akhirnya kita butuh orang lain. Karena memang teater itu salah satu nilai positif yang didapatkan adalah kerjasama. Oh, kerjasama. Kerjasama. Jadi nggak boleh single factor? Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu ya? Nggak bisa. Kita di atas panggung, set, masa kerjain sendiri? Oh, kalau enggak ya mati ya? Iya. Ya mau apa aja gitu. Iya, kerjain bisa sendiri, tapi siapa yang nonton? Oh, enggak siapa yang Gitu. bikin lampunya, Iya, kameranya. Jadi foto iya. sendiri, selfie juga Iya. jadinya. Udah nggak mungkin ya dalam Iya, dunia artinya teater kita ya. butuh orang lain. Iya. Kerjasama itu penting. Misalnya, ya memang bisa monolog, tapi Iya. ketika berdialog kita butuh orang lain. Gitu. Ya. Ya, kerjasama. Catatan yang harus perlu dicatat adalah untuk belajar kerjasama, mainlah teater. Oh gitu. Mainlah teater. Jadi teater bisa juga membangun orang untuk bisa bekerja sama. Ya. Dan wajib hukumnya kerjasama itu. Loh iya. Dan kalau orang bilang, apa gunanya kamu belajar teater? Itu salah satunya. Kerjasama ini dipakai kan dalam kehidupan. Dalam organisasi gitu. Makanya nggak boleh ada ego. Jadi berarti kalau ini misalnya di pemerintahan ini banyak ego sektoral, perlu latihan peran juga. Kita bikin main teater dulu Oh, menteri-menteri ini. sangat. Sebetulnya sudah dibuktikan. Ah. Presiden kita yang pertama, Soekarno, Ya. itu orang teater. Oh gitu. Naskah-naskahnya coba dicari. Oh makanya dulu Ya. menteri-menterinya bagus semua ya. Ya. Nah, ini Pak Jokowi kita sarankan nanti mau belajar teater dulu, membuat dia sutradara, meniru dari Paulus supaya menteri-menterinya ikut. Begitu kira-kira ya. Iya. Ini Bahkan supaya, aku pernah menemukan catatan, istrinya yang menjahit bendera, ya. itu kan memang latihan teater. Begitu ya. Iya, di Bengkulu kan? Oh di Bengkulu ya, Fatmawati ya. Fatmawati, iya. Oke, baik. Ini udah luar biasa. Bagaimana teater ternyata bisa membangun kerjasama yang baik. Tidak boleh berjuang sendiri, ego sektoral. Ini nilai yang sangat kita pelajari dari teater. Nah, terus kita bicara ini soal pandemi. Ya. Ini teater, pertunjukan. Gimana kira-kira kondisinya di masa pandemi ini? Orang-orang teater dan pertunjukan kita. Rasanya kita semua sudah bisa menjawab mati. Mati ya, Mati. Tapi kita bisa menghidupkannya lewat media lain gitu. media lain. Ya lewat online. Kemarin juga aku melakukan dengan teman-teman. Jadi masing-masing syuting di rumah, lalu digabungkan oleh editor, ya jadi pertunjukan. Memang hasilnya masih belum terlalu memuaskan, tetapi setidaknya kita berusaha. Karena kalau tidak berusaha, kita akan mati. Kalau di dunia musik kan ada bikin live streaming, Iya. konser. Ini kira-kira dunia teater ini seperti Memang agak susah ya. Susah ya. Karena aku kan bukan film, teater. Teater itu butuh penonton yang live gitu. Karena penonton itu juga energi. Jadi kalau tidak ada penonton tuh ya ada hambarnya lah bermain sendiri. Iya. begitu ya. Iya. Tapi bagaimanapun kan sebagai orang teater, untuk menjadi orang teater itu memang butuh belajar banyak hal. Dia akan belajar musik, belajar tari. Ya segendut ini pun dulu memang menari juga, harus menari gitu ya. Oh gitu ya. Ya. Tapi memang tidak Dulu terlalu gendut awalnya atau memang sekarang Walah, gendut? Sekarang aja gendut. Tapi kan era pandemi kok bisa gemuk? Ya kurang bergerak. Oh kurang bergerak. Kurang bergerak. Mager ya, malas Mager, gerak ya. malas gerak. Oh, ini bukan karena makin makmur ya? Oh enggak. Oh, bukan. Ya. Karena Ya. ada juga orang begitu stres nggak ada pekerjaan, Makan. justru makan lebih banyak. Ya itulah. Kan kurang gerak. Ya, Ini itulah. kalau main teater sebetulnya nggak mungkin gemuk ya?
Nggak Tapi mungkin. karena kurang gerak, ini ya. akibatnya. Dan terakhir kan sudah memutuskan memang porsi untuk bermain di atas panggung itu biarlah generasi muda yang lebih muda. Oh gitu. Jadi aku mengambil porsi di belakang Di belakang. Jadi sebagai sutradara. penulis naskah Penulis dan skrip. sutradara. Ini terakhir ada gerakan Indonesia Kita. Itu Ya. gimana kira-kira? Bisa dijelaskan sedikit itu Oh, kerjasamanya dengan kemarin kan dibilang ada Butet, ada si siapa? Ya. Butet Pak Rajasa, kemudian Agus Jaduk. Nur gitu ya, almarhum Jaduk juga sebelum beliau wafat. Sebetulnya begini, kenal dengan Mas Butet sudah lama, terus mengikuti perkembangannya dia bikin Indonesia Kita, dia mengangkat seniman-seniman lokal bergabung untuk membuat satu pertunjukan. Nah, aku lihat Jawa Timur sudah, Surabayaan, kemudian Sunda sudah, Melayu sudah, terus artinya di luar Batak belum. Terus aku bilang ketika ketemu, Mas Butet, Batak banyak loh senimannya. Oh coba, jadilah yang kemarin. Sudah 2 produksi. Padahal menurut Paulus sutradara Simangunsong ini di awal tadi, orang Batak itu begitu lahir dan kondisi lingkungannya sudah mendukung jadi orang teater. Ya. Tapi ternyata belakangan baru dalam gerakan Indonesia Kita itu teater Batak. Atau orang Batak yang punya peran bakat ini di... Kenapa ini? Ada apa ini? Antara bakat dan sudah dari lahir, tapi ternyata tidak. Kalau dulu kan sama dengan dunia penyanyi, hanya orang Ambon dan orang Batak. Iya. Tapi sekarang kan sudah dikuasai oleh hampir semua Iya, merata. merata. Dan bahkan orang Batak Ambon ini agak keteter. Ini dalam dunia teater ini juga ada bakatnya dari awal, dari lahir, dari lingkungannya. Tapi tiba-tiba kok jadi ketinggalan gitu. Gimana ini persoalannya ini? Jaringan, balik lagi Jaringan. Jaringan membutuhkan kerjasama. Nah, kerjasama yang mungkin masih lemah. Masih lemah. Jadi masing-masing kita harusnya tidak ada saingan sebetulnya. Oke. Ketika aku maju, yang lain akan otomatis ikut maju kok. Misalnya nih, aku sebagai orang teater, karena aku memilih konsentrasi adalah teater musikal. Aku menyebutnya Sandiwara Batak. Sudah pasti butuh musik. Nggak mungkin ku mainkan musiknya semua. Artinya sebetulnya teman-teman pemusik juga merasa terbantu, jangan dianggap saingan gitu. Atau tokoh-tokoh opera Batak yang sekarang merevitalisasi opera Batak, jangan dianggap saingan, enggak. Biarkan maju sama-sama sebetulnya. Karena begitu kita ambil porsi ini banyak, maka kita akan bisa bekerja sama. Jadi berarti ya kalau orang Batak bilang ada hosom, tealelat, hotel itu harus dikesampingkan. Ternyata seni peran dan musik juga bisa digabungkan dalam teater musik musikal ini, drama musikal ini. Iya. Perlu dicatat loh. Opera Batak 1925. 1925 sebelum Udah Indonesia 95 merdeka. tahun. 95 tahun hitungannya gitu ya. Di Jawa hampir sama umurnya munculnya. Gitu ya. Kenapa Sri Mulat sampai sekarang ada? Kenapa Sri Mulat masih melahirkan? Dan ada opera Van Java ya. Iya, dengan bentuk yang berbeda. Kenapa opera Batak tidak se-update itu gitu? Jadi berarti opera Batak ini juga bisa diupdate dengan seni peran dengan drama musikal ini. Iya. Sangat bisa karena kita sudah punya akarnya. Bayangkan syarat untuk di atas panggung kita punya. Catatan sejarahnya membuktikan kita punya. Tapi saya membaca kerjasamanya yang membuat kita. Jadi ini satu peringatan dari Paulus sutradara Simangunsong. Bagaimana bakat lingkungan kita dari kecil tidak ada jaminan untuk bisa bertumbuh berkembang kalau tidak dibangun sebuah kerjasama yang baik. Yang kedua ternyata teater mengandung filosofi bahwa kita harus memberikan sebuah warisan, legacy yang baik. Kan kira-kira begitu ya? Iya. Paulus sutradara Simangunsong. Jadi ini luar biasa ini tamu kita hari ini. Begitu banyak nilai-nilai ternyata di balik sebuah seni peran atau teater dan di balik penyutradaraan. Kita berharap bahwa Paulus Simangunsong akan melahirkan gagasan-gagasan baru, drama musikal tingkat nasional, tapi juga untuk budaya. Itulah tamu sang kakek pada hari ini. Orang yang luar biasa. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Paulus Simangunsong. Sang kakek Networks yang selalu memberikan hal-hal yang menarik, informatif, dan solutif. Jangan lupa like, komen, subscribe Sang Kakek Network. Oke.